Shalom Bapak Ibu, Sobat STI dimanapun berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, atas segala kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang akan berkata-kata Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Sobat STI, belakangan ini kita dihebohkan dengan penangkapan atau penyitaan aset seorang crazy rich atau seorang afiliator investasi binary option atau binomo yang katanya lebih mirip judi ketimbang investasi. Dan ini membuat banyak orang tertarik, tergiur, tergoda, bahkan sampai menjadi gelap mata karena menawarkan keuntungan yang mudah atau instan. Dan bisa kita tebak akhir dari hidup afiliator ini yang tadinya hidup mewah, bisa foya-foya, kini terancam dimiskinkan. Bahkan pakaian brandednya pun ikut disita dan dia harus mendapat hukuman selama 20 tahun penjara. Bahkan ada yang membuat lelucon dari perkataannya sendiri ketika dia masuk penjara. Ketika dia masuk penjara ada yang berkata, 20 tahun penjara, wah murah banget. Ya, jadi fenomena ini mengajarkan kita bahwa hidup ini tidak boleh dijalani dengan sembarangan. Untuk itulah kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. Orang yang berhikmat akan menjalani hidupnya dengan baik. Bukan saja dia akan menghindari hal-hal yang mencelakakan dirinya, tetapi ketika dia dalam keadaan sulit, ia akan tetap mampu menghadapinya. Nah, pada pagi hari ini, kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Raja Salomo. Kita akan sama-sama baca dalam 1 Raja-Raja 3, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena dia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari samping, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya lah anakku di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakmulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakmulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah
Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah adalah hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak Ibu Sobat STI, Raja Salomo adalah raja yang sangat berhikmat. Hikmat yang dimilikinya tiada tertandingi oleh orang-orang pada zamannya. Sehingga banyak orang-orang, banyak bangsa datang kepadanya untuk meminta petunjuk daripada hikmatnya itu. Dan salah satu kisah kebijaksanaannya terdapat atau tertulis dalam pasal yang baru saja kita baca. Kisah ini menceritakan dua perempuan sundal yang menghadap raja karena mereka mempunyai suatu permasalahan, yaitu anak yang satu mati dan teman yang satu masih hidup. Nah, ketika mereka datang kepada raja, mereka bertengkar di depan raja karena memperebutkan anak tersebut. Lalu raja berkata, mengancam mereka. Dia berkata, belahlah anak ini menjadi dua supaya mereka mendapat bagiannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disinilah letak kecerdikan Raja Salomo. Dia mengetahui bahwa ibu yang satunya lagi pasti tidak akan tega melihat anaknya. Dan dia berkata, ketika dia mengancam seperti itu, dia berkata, berikanlah anak tersebut kepada ibu yang tadi berkata, berikan saja kepada teman saya itu, berikan saja kepadanya. Mungkin kalau kita melihat ini adalah pernyataan yang sangat beresiko, tetapi dari sinilah terkuak siapa ibu dari anak tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita belajar bahwa hikmat adalah mengambil tindakan yang tepat pada orang yang tepat dan dilakukan dengan cara yang tepat. Raja Salomo sangat luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa tindakannya tepat sekali. Dan orang yang menerima hikmatnya itu juga sangat luar biasa. Nah, yang kedua, kita di sini belajar bahwa hikmat berasal daripada Tuhan. Di ayatnya ke-28 berkata, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak Ibu Sobat STI, kita harus selalu menyadari bahwa sehebat apapun, sepintar apapun kita, selalu hikmat itu berasal daripada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa hikmat yang dipunyai oleh Raja Salomo adalah hikmat yang berasal daripada Tuhan. Inilah yang menjadi panduan kita dalam menjalani hidup ini. Di zaman milenial ini, hikmat ditawarkan di mana-mana. Contohnya tadi, si afiliator tadi yang menawarkan hidup dengan bergeliman harta. Bahkan dia berkata, Tuhan itu bingung mau memiskinkan saya. Dia sombong, dia membanggakan bahwa apa yang dimilikinya, bahwa kemampuan yang dimilikinya itu berasal dari dirinya sendiri. Dan akhirnya dia harus mengalami kenyataan pahit. Dia harus mendekam di dalam penjara selama 20 tahun. Bapak Ibu Sobat STI, kita harus selalu ingat bahwa kemampuan apapun yang kita punya, hikmat apapun yang kita punya, kita harus selalu ingat bahwa itu berasal daripada Tuhan. Dan kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keperluan pribadi kita, keinginan pribadi kita. Nah, yang ketiga, dari hikmat ini kita belajar bahwa hikmat akan berhasil ketika diterapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehebat apapun juga, sepintar apapun juga kita, ketika kita tidak memakai itu, ketika kita tidak menerapkan itu, semuanya juga sia-sia. Bapak Ibu Sobat STI, Salomo memang mempunyai hikmat, memiliki hikmat, tetapi dia tidak sepenuhnya hidup berdasar hikmat tersebut. Jadi Bapak Ibu Sobat STI, pada pagi hari ini, kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa
ketika kita punya kelebihan, punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, marilah kita pergunakan, terapkan, ataupun kita pakai untuk membangun, untuk menolong, bahkan untuk memulihkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu, Sobat STI, hikmat Tuhan tidak selalu memberikan keuntungan duniawi, tetapi yakinlah itu adalah satu-satunya jalan hidup yang menguntungkan kita dan menuntun kita untuk hidup yang lebih baik. Demikianlah firman Tuhan. Salam 1-1, Tuhan Yesus memberkati.